Kalau pangkalnya bulan kan yang Sayyidul Ashar, tuannya daripada bulan kan Ramadan. Nah kalau harinya itu ialah hari Jumat, itulah penghulu daripada hari. Sebaik-baiknya hari, seelok-eloknya hari, yakni hari Jumat. Dalam itu disediakan martabak. Nah, orang sedekah, ramai orang nak bersedekah di Masjid Abu Bakar. Contohnya orang bersedekah gorengan, banyak orang nak bersedekah pada hari Jumat karena fadilahnya yang luar biasa besar. Kemudian kita lanjutkan lagi, kita baca hadisnya. An Abi Nasr Al-Wasiti qala sami'tu Aba Raja Al-Ataridi yuhaddisu an Abi Bakri Siddiq radhiyallahu anhu anna Arabiyan ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala balagani anka annaka takulu minal jum'ati ilal jum'ati wa minas salati ilas salati kafaratun lamma bainahunna liman ijtanabal kaba'ir. Qala Rasulullah SAW, na'am. Thumma zada faqala al-ghuslu yawmal jum'ati kafaratun wal mashi ilal jum'ati kafaratun wa kullu qadamin minha ka'amalin 20 sanatin fa idza farada minal jum'ati ajizu bi'amalin 100 sanah. Rawah hadzal hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita bacakan hadisnya. Hadis ini dari Abi Nasr Al-Wasiti, ya, bahwa ia berkata, saya telah mendengar dari Abu Raja Al-Ataridi, ia mengatakan dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Sesungguhnya ada orang Arab Badui. Nah, jadi orang Arab itu ada namanya orang Arab Badui, namanya dalam istilah Arabnya Arabi, orang Arab Badui. Orang Arab pedalaman bahasa kita, itu orang Arab Badui. Kalau kayak kita di Jambi ini, orang asli pedalamannya kan suku anak dalam namanya. Nah, kalau Badai itu, kalau di Arab namanya suku Badui, orang Arab Badui. Nah, di Banten ada juga, kalau di Banten, daerah Banten, tempat saya mondok dulu, orang Badui juga namanya. Orang Badui dalam, ada Badui luar. Nah, jadi di Arab juga pun punya suku Badui atau orang Badui namanya. Nah, orang Arab pedalaman. Seorang Arab Badui ini mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Arab Badui ini mendatangi Nabi. Apa kata orang Badui ini? Wahai Rasulullah, telah sampai kepadaku bahwasanya engkau mengatakan bahwa hari Jumat antara sholat Jumat satu ke sholat Jumat yang berikutnya atau pada hari Jumat ke Jumat yang berikutnya itu adalah kafarah. Apa itu kafarah? Diampuninya dosa-dosa. Dari hari Jumat satu ke Jumat yang lainnya itu adalah pengampunan dosa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Telah sampai kepadaku engkau mengatakan seperti itu wahai Rasulullah. Limanijtanabal kaba'ir. Yakni yang dapat itu bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Tapi kalau ia tidak menjauhi dosa besar, tidak dapat fadilah nih. Nah itu. Bagi orang yang menjaga dirinya atau tidak ada pada dirinya akan dosa-dosa besar apa? Di antaranya syirik, di antaranya zina, di antaranya maling, di antaranya durhaka kepada orang tua. Nah, itu dosa besar. Selagi ia tidak ada dosa-dosa besar tadi, antara satu Jumat dengan Jumat yang lainnya, sebagai apa? Sebagai kafarat. Allah berikan kafarat. Kafarat apa? Pengampunan akan dosa-dosa. Benarkah wahai Rasulullah? Orang Badui ini nanya dengan Rasulullah. Benarkah wahai Rasulullah yang kau sebut itu? Apa kata Nabi SAW? Qala Rasulullah SAW, na'am, benar. Wahai orang Arab Badui, benar. Yang kau dengar itu benar. Tidak salah. Kemudian Nabi menambahkan hadis tersebut dari yang sudah kita bacakan tadi. Nabi menambahkan mandi pada hari Jumat kafaratun, mengampuni dosa.
Nah, jadi sebelum sholat Jumat itu dianjurkan untuk mandi sunnah namanya, atau sunnah kita untuk mandi sebelum sholat Jumat. Dari kapan kita bisa ngerjakannya? Dari habis subuh. Habis subuh, jadi tidak mesti sebelum Jumat kita mandi, dah. Jadi dari habis subuh itu sudah ada kesunahan. Jadi ketika kita habis sholat subuh, niatlah sengaja aku mandi, mengerjakan mandi sunnah untuk mengerjakan sholat Jumat, sunatan lillahi ta'ala, ya, mengerjakannya sunnah karena Allah ta'ala. Jadi dari habis subuh tuh kita udah bisa ngerjoi, tidak mesti sebelum Jumat. Kadang-kadang kalau kerja tidak sempat, ya. Kalau ada yang kerja di kantor, setelah keluar dari kantor tuh lah mepet-mepet nih, mas sudah nak sholat Jumat biasanya. Atau yang ada kesibukan lain, waktunya mepet. Nah, mandilah kita sesudah sholat subuh. Nah, maka kita sudah termasuk mengerjakan sunnah mandi pada hari. Nah, jangan dilewatin betul nih. Karena apa? Mandi yang mana mandi ini menggugurkan dosa. Ah, inilah. Kalau kita mandi biasa, ya sudah mandi biasa. Mubah, boleh mandi, boleh tidak. Yang penting jangan najis deh. Tapi kalau mandi hari Jumat ini, mandi yang dimana kita kerjakan mandi untuk mengerjakan sholat Jumat ini, kafaratun, mengampuni dosa. Allah ampuni dosa kepada kita yang mandi sebelum sholat Jumat. Hukumnya sunnah. Sunnah itu artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan pun tidak apa-apa. Tapi jangan ditinggalkan, kalau bisa itu tunaikan. Kemudian apa lagi? Nabi Muhammad menambahkan bahwa sesungguhnya berjalan ke tempat untuk melakukan sholat Jumat kafaratun, itu juga menggugurkan dosa-dosa. Jadi kita kalau pergi Jumat untuk sholat Jumat itu kita dianjurkan berlainan arah. Nah, misal macam mana gambarnya? Misalkan masjid di sana. Misal pergi kita lewat kanan ini jalurnya agak jauh. Perginya, baliknya agak singkat dikit. Macam itu, berlainan arah. Ya, karena apa? Di setiap langkah kaki kita ke masjid ataupun pakai motor ataupun pakai mobil, di setiap langkah kaki kita, di setiap perjalanan kita itu menggugurkan dosa. Luar biasa. Ya, saking mulionya hari Jumat, hebatnya hari Jumat. Jadi jangan disiosiokan. Sesibuk apapun kita hari Jumat tuh, jangan lewat daripada mengerjakan sholat Jumat. Nah, kalau bisa sunnahnya apa? Berlainan arah. Paginya lewat sini, baliknya lewat sana. Nah, untuk dapat sunnah. Semakin jauh kita melakukan perjalanan itu, semakin banyak pula daripada pahalanya untuk mengerjakan sholat Jumat. Jadi orang-orang di Tarim Hadramaut Yaman, ya, yang kita pernah dengar dari kisah-kisah para orang-orang soleh terdahulu, beliau itu jalan ke masjid itu hari Jumat tuh dari habis subuh tuh lah mulai berjalan. Habis subuh ke rumah ngambil bekal, habis subuh ngambil bekal ke rumah, mungkin sekitar duha jam 8 jam 9, nah itu mulai berguyur berjalan ke masjid. Nah, ketika ditumpangi datuk, bahasa kita datuk orang tua ya, tuh naik tuh, kesian datuk berjalan kaki ke masjid lumayan jauh ya, biarlah saya nak berjalan deh. Karena apa? Ia tahu berjalan menuju sholat Jumat itu ialah jalan yang dimana setiap langkahnya digugurkan, diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nak dia berjalan. Saking apa? Kepengen mengharap ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa kullu qadamin, setiap langkah kaki. Nah, ini yang kita sebut tadi. Setiap langkah kaki darinya, ya, maka akan dinilai seperti apa? Seperti beribadah 20 tahun lamanya. Banyak faedahnya. Tidak terhitung lagi berapa banyak. Mula 20 tahun tuh. Fa idza faragha minal jum'ah, apabila telah selesai mengerjakan daripada sholat Jumat ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memberikan balasan seakan-akan ia beribadah 200 tahun. Artinya banyak nih, tidak terhitung lagi. Faedahnya, kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan daripada orang yang mengerjakan sholat Jumat. Lah kalau ibu-ibu tidak sholat Jumat, ya tak?
Beribadahnya di mana? Perbanyak ibadah, perbanyak sholawat di rumah. Perbanyak ibadah, sholawat, ya, sedekah di rumah. Ya, jangan sio-siokan daripada keutamaan hari Jumat ini yang luar biasa besar, keutamaan faedah. Alhamdulillah. Itu tentang apa? Tentang faedah daripada sholat Jumat. Jam berapa gini kau lewat? Nah, ini kisah tentang Sayyidina Abu Bakar. Kita kan sering dengar Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, ini akan diceritakan kisah awal beliau masuk Islam. Kisah awal beliau masuk. Macam mana ceritanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Kisah beliau sehingga beliau itu bisa masuk Islam. Macam mana kisah? Hanya kisah. Kita bacakan ya. Jadi ini kisah tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi pada awalnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini ialah pedagang. Nah, jadi Nabi SAW pun ketika belum diangkat menjadi Nabi, profesi beliau yakni juga pedagang. Ya, sebelum menikah dengan Sayyidah Khadijah itu, ya beliau itu menjajaki daripada dagangan Sayyidah Khadijah. Nabi itu kalau berjualan, oh laris manis orang datang. Ramai orang datang. Kenapa? Karena Nabi SAW punya cara dagang yang unik.